Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri dan nama tokoh yang diperankan. Saya Nururi Puspitasari berperan sebagai Deni Rinjani. Saya Nilausa Febriani berperan sebagai Sunggar Tutul. Saya Niputu Astiniantari berperan sebagai Deni Mas. Saya Wayan Rizky berperan sebagai Datuk Tuan. Saya Begini Jalanka berperan sebagai Raden Nurmala dan awak kapal. Saya Fernando Renggaratin berperan sebagai prajurit. Sekian pengenalan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala tak jauh dari pelabuhan Lebar terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Datu Tuan. Suamiku, mari minum teh bersama selagi hangat. Iya. Anakku, kau nampaknya bertanya. Kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang mengganggu pikiranmu? Istriku, ini sungguh berat bagiku untuk mengatakannya padamu. Katakan saja suamiku, siapa tahu aku bisa mengurangi beban pikiranmu. Sebelumnya, aku minta maaf istriku. Seperti yang kau ketahui, kita telah lama berumah tangga. Namun, tak jua diberi momongan. Sementara aku kian tua, kita perlu penerus untuk membawa nama kerajaan ini agar tetap makmur. Oleh karena itu, aku meminta izinmu supaya aku diperbolehkan menikah lagi untuk memperoleh keturunan. Sungguh keputusan yang berat. Namun jika demi negeri ini, aku harus ikhlas atas keputusan yang diambil olehmu. Selaku raja, tentunya engkau telah memikirkan ini matang-matang. Aku harus mendukungmu. Terima kasih istriku, aku akan tetap memperhatikanmu. Kasih dan sayangku padamu tak akan pernah berubah. Iya suamiku. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Datu Tuan melaksanakan pernikahannya. Datu Tuan memperistri putri dari Patri Aur yang bernama Sunggar Tutul. Hari demi hari mereka lalui bersama. Lambat laun perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas semakin berkurang. Sekalipun perhatian Datu Tuan semakin tercurah kepada Sunggar Tutul, namun Dewi Emas tetap bersikap sabar. Ia tetap mendoakan suaminya dan semuanya agar tetap sejahtera. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi. Dewi Emas tiba-tiba dikabarkan hamil. Dewi Emas tentu merasa senang karena penantiannya selama ini telah terwujud. Akan tetapi, tidak semua merasa senang mendengar kabar kehamilan Dewi Emas. Adalah Sunggar Tutul, sang istri muda Datu Tuan. Ini tidak bisa dibiarkan. Perhatian sang raja hanyalah untukku seorang. Sunggar Tutul menemui suaminya tersebut untuk membujuk agar Dewi Emas tersingkirkan. Suamiku, tidakkah kau merasa janggal? Dewi Mas tiba-tiba hamil. Tentu ini bukan berita bagus untuk disebarkan kepada rakyat. Kau ada benarnya. Datu Tuan terhasut oleh perkataan Sunggar Tutul. Ia pun mengusir Dewi Emas keluar istana. Dewi Emas akhirnya diasingkan di sebuah gili atau pulau. Diantar oleh pengiringnya, Dewi Emas tentu merasa sedih. Ia ditinggal di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Di pulau tersebut, Dewi Emas mencoba bertahan hidup dengan memanfaatkan tanaman sayur yang ada. Hari terus berlalu, hingga pada suatu ketika sebuah kapal berlabuh di gili tersebut. Nahgoda dan awak kapal pun turun. Ia pun kaget bertemu dengan Dewi Emas. Ia disambut baik oleh Dewi Emas. Aku tak menyangka ada orang di pulau ini. Terlebih, dia adalah seorang wanita hamil. Namaku Dewi Mas Tuan Kuda. Aku telah berhari-hari tinggal di sini.
sebenarnya apa yang membuatmu sampai ke tempat asing seperti ini? Dewi Emas pun mulai menceritakan semua kepada Nahkoda. Dewi Emas juga meminta Nahkoda untuk bersedia mengantarkannya ke Pulau Bali. Sungguh malang wajahku. Aku turut berhati. Aku akan membantumu ke hutan Bali. Kebetulan aku sedang menuju ke sana. Akhirnya Nahkoda mengantarkan Dewi Emas untuk keluar dari pulau tersebut menuju ke Bali. Di Bali, Dewi Emas tinggal di sebuah gubuk kecil. Waktu terus berlalu, hingga datanglah masa kelahiran Dewi Emas. Dewi Emas melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dilahirkan bersama sebilah keris. Ia diberi nama Raden Nuna, putra Janjak. Sedangkan yang perempuan lahir bersama sebuah anak panah. Ia diberi nama Dewi Rinjani. Terus bergulir secara cepat. Tak terasa kedua bayi kembar tersebut tumbuh menjadi seorang pria yang gagah dan wanita yang anggun. Suatu ketika Raden Nuna, putra Janja, ingin mengetahui dirinya lebih dalam. Ibu, bolehkah aku bertanya suatu hal? Tentu saja anakku, hal apakah yang ingin kamu tanyakan? Sebenarnya siapakah ayahku itu? Kenapa aku dan Dewi Rinjani terlahir tanpa ayah? Mendengar itu, Dewi Emas pun sedikit terkejut. Dewi Emas menceritakan kisahnya kepada putranya tersebut. Mendengar cerita ibunya, Raden Nuna merasa tak percaya. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu berhak mendapat kebahagiaan. Aku harus menemui ayah. Tenangkanlah dirimu, Nak. Bu, izinkan aku berlayar menemui ayah. Pesan ibu, berhati-hatilah di jalan dan jagalah sikapmu. Berhari-hari Raden Nuna mengarungi lautan demi bertemu dengan ayahnya, Datu Tuan. Setelah sekian lama, akhirnya Raden Nuna pun menapakkan kakinya pelabuhan Lebar. Raden Nuna mulai menyusuri daerah itu, mencari pusat kerajaan Datu Tuan, hingga ia akhirnya tiba di kerajaan Datu Tuan. Si pengawal, aku hendak bertemu dengan Datu Tuan. Siapa kau? Apa urusanmu bertemu dengan Baginda Raja? Mohon maaf Ratu, aku tidak bisa mengatakannya hingga bertemu dengan Datu Tuan. Sombong sekali kau. Raja tidak bisa ditemui semaumu. Pertarungan antara Raden Nuna dan pengawal kerajaan pun tak terkelakkan. Pertarungan sungguh berlangsung, namun kesaktian Raden Nuna ternyata tidak sebanding dengan pengawal. Semua pengawal kerajaan berhasil dikalahkan Raden Nuna. Pertempuran itu pun terdengar di telinga Datu Tuan. Ia segera turun tangan untuk mengatasi keributan itu. Namun ketika hendak melawan Raden Nuna, sebuah kejadian aneh terjadi tiba-tiba. Terdengar suara dari atas. Datu Tuan, Datu Tuan. Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah. Hentikanlah langkahmu, jangan bertarung dengannya, jangan bertarung dengan anakmu sendiri. Anakku, jangan-jangan siapakah namamu anak muda? Ibumu. Perkenalkan, nama hamba adalah Raden Nuna Putra Janjak, putra dari seorang ibu yang bernama Dewi Mas. Oh anakku, maafkan ayahmu yang tak mengenalimu. Di manakah ibumu? Apakah ia baik-baik saja? Beliau baik-baik saja ya. Akhirnya Datu Tuan pun menjemput istrinya Dewi Emas untuk kembali ke istana. Sekembalinya ke istana kerajaan, Dewi Emas tidak menaruh dendam pada Sunggar Tutul. Mereka hidup damai.
Beberapa tahun kemudian Raden Nuna kian bertambah dewasa. Ia menggantikan Datu Tuan sebagai raja. Sementara itu Datu Tuan yang makin tua nampak semakin bijaksana. Dewi Rinjani sering menemani ayahnya tersebut. Hingga suatu hari Datu Tuan mengajak putrinya tersebut untuk bertapa di gunung. Datu Tuan bertapa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Begitu pula Dewi Rinjani. Ia sungguh khusyuk dalam berdoa, memohon kepada Sang Kuasa agar diberikan ketentraman dan kesejahteraan untuk semua rakyat kerajaannya. Ternyata para jin mengetahui kekhusyukannya. Doa Dewi Rinjani, maka ia pun diangkat sebagai ratu oleh para jin, terus tinggal di gunung tersebut. Gunung itu kini biasa dikenal sebagai Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Gunung ini menjadi gunung berapi terindah yang berada di Lombok.